Sejumlah pemerintah daerah mulai menerapkan larangan mudik mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Larangan mudik ini ternyata berdampak pada sektor ekonomi, salah satunya industri transportasi umum. Lalu apakah larangan mudik ini efektif menekan penyebaran virus COVID-19 ataukah sebaliknya hanya justru berdampak negatif pada sektor ekonomi? Berikut kita simak laporan khas redaksi pagi. Kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat mulai diikuti dengan kebijakan pemerintah provinsi, salah satunya Pemprov Jawa Timur. Antara tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang, pemerintah Jawa Timur melarang warganya pulang kampung, sekalipun masih dalam wilayah aglomerasi Jawa Timur, yaitu wilayah Gerbang Kertasusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Di wilayah aglomerasi yang diperbolehkan adalah perjalanan dengan alasan penting seperti perjalanan dinas, perjalanan menyangkut pergerakan ekonomi, kondisi darurat kesehatan, dan urusan logistik. Para pelaku perjalanan pun harus menyertakan surat tugas. Akan didefinisikan sebagai atau diasumsikan sebagai dibolehkannya kegiatan yang justru berpotensi melanggar protokol kesehatan. Inilah yang kita hindari. Persisnya bagaimana, tentunya kita akan pastikan sebelum tanggal tersebut sudah ada hal-hal yang bersifat lebih spesifik mengenai pengaturan ini. Kebijakan larangan mudik tentu berdampak pada sektor ekonomi. Seperti dikutip dari cnnindonesia.com dan cnbcindonesia.com, potensi bisnis daerah bakal gigit jari akibat larangan mudik. Tak hanya itu, larangan mudik diperkirakan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor ekonomi yang terdampak larangan mudik adalah sektor transportasi, seperti di Terminal Bus Cicahem, Bandung, Jawa Barat. Pengelola bus antar kota antar provinsi mengaku saat pandemi jumlah penumpang harian yang biasanya 50% kini hanya 10 hingga 20%. Momen mudik yang ditunggu-tunggu untuk meningkatkan pendapatan pun kandas setelah pemerintah melarangnya. Tanggal 5 sampai ke tanggal berikutnya sampai mulai jalan lagi, mau makan apa? Ini keluhan semua rekan loh ya, bukan saya pribadi. Dan selama COVID ini terminal nggak ada namanya dukungan bantuan, nggak ada. Kok jangankan beras 1 potong ya, atau uang 10.000, belum pernah ada. Nggak ada. Tidak pernah ada. Apalagi nanti kalau itu libur selama 2 Ya, waktu libur selama itu tuh mau makan apa kita semua? Kebijakan larangan mudik tahun 2021 dinilai sebagian pihak tak efektif mengingat tak konsistennya kebijakan pemerintah menekan angka COVID-19. Anggota Komisi 5 DPR Irwan Veko mencontohkan pemerintah melarang mudik namun wisata dibolehkan. Karena saya melihat setiap regulasi yang dikeluarkan itu ada miss pada implementasi dan efektivitasnya. Contohnya misalnya larangan mudik hari ini, wisata boleh dibuka, bahkan larangan mudiknya ditentukan tanggal 6 sampai 17. Lah, sebelum tanggal 6, siapa yang menjamin kalau kemudian tidak ada regulasi yang ketat? Sementara itu, epidemiolog Unair Windu Purnomo menilai larangan mudik tetap diperlukan untuk menekan pergerakan manusia yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Terlebih, ada varian baru virus COVID-19 yang lebih berbahaya. Pemerintah juga harus strict, jangan ada mudik di wilayah aglomerasi. Ya, kalau bisa wisata pun ditutup. Tetap kita ingat India, ya, karena kasus varian-varian baru juga sudah masuk di Indonesia, ya, yang penularannya lebih tinggi dan lebih mematikan. Pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun lebih melanda Indonesia memang membuat pemerintah dan masyarakat dalam posisi sulit. Namun sepatutnya kesehatan menjadi hal yang utama. Tim Liputan CNN
Indonesia.